kita mau kemana sih? Gue nggak pede tahu pakai baju kayak gini. Ya tenang aja, lo nggak usah takut. Ikut gue aja yuk sini ah. Ribet. Aduh Aja. sini. Ribet deh. Sini yuk. Ini tempat apaan sih, Ci? Ini tempat kerja gue. Keren kan? Nggak keren. Gue takut tahu. Takut kenapa sih? Aduh, takut kenapa sih? Santai aja kali. Ini teman gue. Ini baru ya? Belakang dulu ya? Iya. Ci. Itu siapa sih cowok? Cium-cium segala, ganteng banget sih. Apaan sih? Santai aja kali, itu teman gue. Paling dia minta temenin karaoke ntar. Udah yuk pulang aja, Ci. Gue takut tahu. Kenapa sih? Biasa aja dong. Katanya lo lagi butuh duit. Nih sekarang ya, ini tuh kerjaannya gampang. Lo sisa nyanyi, abis itu dapat duit. Belum lagi kalau ntar lo dapet saweran. Katanya lo lagi butuh duit buat anak lo. Gimana sih? Iya sih. Ya udah deh, iya gue mau kerja sama lo. Nah gitu dong. Sini gue kenalin ke teman-teman gue. Yuk. Sip. Hai. Kenalin ini teman gue. Namanya Amel. Hai, Amel. Setelah bekerja yang dengan pakaian minim segala macam hal-hal gitu. Iya, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar pikiran saya. Karena saya kan nggak tahu dunia malam. Saya pikir tuh, saya kan emang nggak doyan minum, nggak ngerti lah, ngerokok pun saya nggak. Saya cuma bagaimana caranya anak saya makan kan. Nah pada saat itu banyak sekali tamu yang bilang mau nganterin pulang. Karena saya memang butuh kan, daripada saya harus nyetok taksi di tengah jalan. Jadi saya ikutin mereka. Nah beberapa kali ikutin mereka pas di tengah jalan, itu ternyata arahnya ke tempat kayak hotel gitu. Jadi saya loncat dari motor. Itu motor dalam keadaan masih jalan, saya tetap loncat sampai saya pada lecet. Terima kasih. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana ya? Soalnya kerjaan aku masih banyak banget nih, Pak. Gak apa-apa, ikut aja. Nanti saya kasih uang kamu banyak. Maksudnya apaan ya? Saya nggak mau ya kalau misalnya macem-macem. Enggak, kita cari angin aja di luar. Kita jalan-jalan yuk. Yuk. Ya udah, tapi janji ya, cuman makan aja. Abis itu pulangin saya lagi ke sini. Iya, abang janji. Ayo. Mau dibawa kemana sih? Apaan sih, Mas? Kok malah colek-colek gitu? Mel, kita ke rumah abang aja yuk. Mau ngapain? Udah, main-main ke rumah abang aja dulu. Kita minum-minum kek. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut. Wah, dasar. Bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah ada keberkahan di situ dalam mencari rezeki? Jadi dalam kaidah fikih itu al-daruratu tumbikul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa menyebabkan hukum normal ini menjadi tidak berlaku. Jadi al-daruratu tumbikul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu bisa mengabaikan menyebabkan hukum-hukum yang normal. Jadi kalau memang Mbak Amel itu digunakan dalam rangka bertahan hidup, apalagi dengan anak-anak yang sudah sekian lama tidak diberi nafkah oleh suami. Jadi sejak peristiwa ketahuan Mbak Amel juga selingkuh, sudah minta maaf, pertengkaran itu sejak itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi Nemuin anak saya pun nggak pernah. jadi nafkah batin, nafkah lahir semuanya dia enggak. Apakah pernah ada mediasi dari pihak keluarga? Saya Misalnya, pernah ajak anak saya ke tempat mertua, tapi dia sudah menikah lagi dan tinggal dengan istri yang baru. Tapi oke lah, mungkin sama Mbak Amel dia bisa melupakan karena mungkin sudah dianggap cerai atau apa ya. Tapi sama anak kan ini masih hubungan dari itu menjadi masih tanggung jawab dia. Apa perilakunya terhadap Nggak anak? pernah nengok. Apakah dan dia nggak pernah- mengakui ini anaknya atau gimana? Kalau mengakui mungkin mengakui, tapi memang nggak pernah nengok, saya jadi nggak tahu. Oh, oke. Jadi ini keadaan yang memang
sudah darurat Mas Farid. Jadi kalau memang ini betul-betul darurat, maka hanya untuk bertahan hidup secukupnya itu diperbolehkan dalam Islam. Dan ini sebetulnya menjadi tanggung jawab semua umat. Kalau ada sampai saudaranya yang terjebak dalam dunia hitam, dunia kemaksiatan karena keterpaksaan, nggak ada yang perhatiin dia, nggak ada yang peduli dia, nggak ada yang care terhadap anak-anaknya. Ini ya namanya dosa sosial itu di situ. Mas Farid, kita semuanya pada hakikatnya ketika kita tidak peduli pada kesulitan orang, tidak peduli kepada kehidupan orang yang sangat terjebak, maka sebetulnya kita ini pendusta agama. Itu. Jadi persoalannya bukan ini berkah atau tidak, selagi itu hanya bertahan hidup dalam situasi yang tidak ada pilihan lain, maka itu nggak ada jalan lain untuk supaya dia bisa hidup. Ya lain hal ketika dia setelah itu tahu sadar tapi dia terus melakukan itu nggak itu ada yang, keinginan untuk merubah ya Pak Ustadz ya. Apalagi ada alternatif lain, ada jalan lain yang sebetulnya bisa ditempuh, tapi dia tetap bekerja di situ karena menikmati, karena sekedar alasan itu, nah itu yang tidak. Semuanya ini Allah yang tahu, tapi kita nggak bisa mengatur. Nah, Mbak Amel sendiri pernah nggak mencoba untuk keluar dari dunia malam? Dari jalan lain, cara lain. Iya, gitu. saya pernah coba keluar, mencoba kerja di kayak kerja rumah tangga gitu. Tapi saya kalau mau ketemu anak susah karena Mbak Amel diizinkan. Pernah menjadi sebagai asisten rumah Iya. tangga. Memang tadi bilang kamu susah ketemu anak, memang anak di mana? Di kampung, untuk sementara saya tinggal di kampung sama orang tua karena Jadi pada anak saat itu dititipin sama belum orang tua? bisa menghidupin kan untuk tinggal bareng, karena di saat aku pergian aku sama siapa kan gitu. Itu berapa lama sebagai ART? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun, selama 2 tahun. Nah, Pak Ustadz, ini berbicara soal rumah tangga yang mempekerjakan orang. Boleh nggak sih Pak Ustadz majikannya dalam tanda kutip ketika ART-nya minta izin untuk pergi semacam tidak boleh keluar dari rumah itu? Sebetulnya di dalam undang-undang PRT ya, itu punya hak pada saat tertentu, tempo tertentu, ini si pembantu ini punya hak. Misalnya kalau dia punya keluarga, dia punya hak anak, dia harus diberikan izin untuk cuti ketemu anaknya, cuti merawat anaknya, gitu ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang membantu rumah tangga ini sudah bekerja di dia, sudah digaji di dia, terus dia seenaknya saja, sehingga hak-haknya terlampaui, hak-haknya tidak terpenuhi. Jadi kalau ini ya kita menjadi memperkerjakan orang, pembantu di rumah tangga, itu haknya dia harus dipenuhi. Paling tidak misalnya 3 bulan sekali harus diberi cuti gitu ya, untuk pulang kampung ketemu anaknya, ketemu keluarganya barang seminggu 3 hari atau 5 hari, supaya dia bisa balik lagi gitu. Inilah hak yang harus diterima oleh seorang pembantu yang bekerja di rumah tangga. Kalau dari segi agama sendiri Pak Ustadz, dari pandangan agama seperti itu? Oh memang diharuskan, memang tidak boleh kita melanggar hak-hak seseorang, menghilangkan hak-hak seseorang hanya gara-gara kita, itu dolim namanya, gitu. Itu kita mendolimi dia karena kita nggak memberikan hak dia secara sewajarnya. Jadi dalam ajaran Islam pun, hatta budak sekalipun dia tetap diberi hak asasinya, harus tetap diberikan pada dia. Apalagi ini statusnya pembantu rumah tangga yang sebetulnya dia bukan budak, dia tetap manusia merdeka yang punya hak-haknya. Jadi kita tidak boleh memperbudak pembantu hanya gara-gara kita sudah membayar dia, itu tidak boleh. Nah, kemudian Mbak Amel akhirnya setelah 2 tahun berhenti jadi asisten rumah tangga, kemudian bekerja apa lagi? Ada pekerjaan yang lain? Saya masuk ke situ lagi, Ke situ lagi maksudnya? ke dunia malam lagi. Ya. Nggak ada pilihan lagi daripada saya nganggur, anak saya, orang tua saya juga kan memang nggak punya. Jadi saya juga sebagian rezeki yang saya cari buat mereka juga. Nah, di situ ada kejadian yang tidak menyenangkan nggak buat Mbak Amel? Banyak Yang sekali, masih Mbak Amel ingat sampai sekarang? banyak sekali. Boleh diceritakan? Saya salah terkadang, satu? karena saya kan nggak doyan minum, kadang dicekokin saya harus mabuk. Mbak Amel nggak pernah mencoba untuk kabur lagi dari situ? Ya pengen kabur pada situ tuh, pengen, tapi saya tidak tahu kabur kemana. Saudara saya tidak ada yang pernah mau nanyain kabar saya. Berarti sampai sekarang Mbak Amel masih kerja sebagai Udah jarang karena saya kan manggung-manggung ke hajatan-hajatan, jadi udah beberapa bulan saya udah enggak. udah enggak?
Berarti gini, mohon maaf, Mbak Amel ada di situ juga menyanyi begitu maksudnya? Iya, nyanyi. Oke. Nah, Mbak Amel sampai saat ini sudah menikah lagi? Iya, saya nikah lagi dengan orang yang kenal di dunia malam itu. Nikah siri. Nah itu gimana ceritanya sampai ketemu sama? Ya itu dia nganterin saya pulang, nganterin beneran. Terus kalau saya mau berangkat sama dia dijemput, dianterin lagi ke tempat kerja. Seperti itulah beberapa bulan kemudian, karena namanya saya hidup sendiri, nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngebimbing, takutnya kebablasan, jadi saya nikah siri sama dia. Karena pada saat itu saya belum tahu tentang dia, belum tahu banyak. Yang saya tahu tuh dia baik, karena pada saat itu memang saya butuh perlindungan. Itu aja. Kenapa sampai menikah siri, nggak menikah seperti Ya karena dia gitu? kayaknya dia masih punya istri, tapi dia bilang udah bisa. Tapi saya masih nggak percaya, kayaknya dia memang masih ada istri, karena memang kadang-kadang saya telepon nggak diangkat, terus dengan alasan yang berbagai macam. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Mbak saat itu? Awalnya baik-baik aja, dia sayang, tapi pas udah nikah itu saya kan masih kerja malam, ditungguin, dianterin sampai, pokoknya ditungguin sampai pulang, sampai anak saya yang pertama itu harus di rumah sendirian. Saya pikir dia tuh sayang sama anak, tapi enggak. Jadi anak saya yang pertama itu setiap malam saya tinggal itu di rumah sendirian. Dianya kemana? Dia jagain saya, hanya dengan nemenin saya karena takut saya ini macam-macam, dan ternyata dia cemburunya berlebihan. Kadang saya di depan teman-teman aja saya ditarik, ditampar.